Bangga banget bisa tinggal di Indonesia. Banyak banget orang-orang peduli terhadap kondisi di sekitarnya. Mulai dari diskusi akbar pada tetangga yang baru beli mobil, ikut campur hubungan orang, ketika berduka tidak lupa masak, dan tidak lupa rajin memberi masukan kepada bapak kita. Siap. Sekarang bagaimana kondisi Indonesia? Lagi dijajah sama makhluk Tuhan yang paling seksi kan? Walau begitu, banyak sekali orang di luar sana yang memiliki inisiatif tinggi untuk membantu menyelesaikannya. Ada tenaga, biaya, dan kesempatan, banyak yang membuat donasi uang maupun barang. Sedikit demi sedikit, itu akan menjadi bukit. Semua itu bisa dilakukan jika kita ada eksekusi. Sekecil apapun kegiatannya, semuanya memiliki arti. Siapapun kita, sekecil apapun kita ini berharga. Beri eksekusi dari yang paling kecil, seperti tidak keluar rumah, ikuti arahan pemerintah, bahkan saling mengingatkan sesama. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Sederhana aja sih, jangankan kota, jangankan negara, mungkin lebih ke bumi kita. Semua merasakannya. Ini point of view gue aja sih. Ini jalan dulu rame banget kendaraan, sekarang gak seberapa. Padahal kangen macet-macetan naik motor sama dia. Dia siapa? Basing siapa aja, tag aja orangnya. Nih sekolah dulu rame banget, sekarang cuma sisa penunggunya. Mungkin dulu ke mall bisa nonton di 24, sekarang paling Webflix. Kalau gak ada duit berlangganan, paling YouTube. Gak ada kuota, mentok ya sinetron ikan terbang yang orang baiknya selalu dizolimin tapi endingnya bahagia. Alhamdulillah. Kangen keluar juga, nongkrong di warung kopi, padahal belinya susu apa enggak es teh manis. Cuma bisa sabar sampai bumi beserta isinya membaik. Dan untuk teman-teman semua, tempat apa sih yang paling ingin kalian kunjungi pertama kali pas corona kelar? Di kota atau daerah kalian ya pastinya. Terima kasih. Pak, saya mau ngajuin judul skripsi. Tentang apa? Korelasi antara puasa dengan sabar dalam kehidupan masyarakat secara umum, Pak. Menarik. Jadi, apa opini kamu? Puasa secara umum memang sebuah kegiatan menahan diri untuk makan dan minum. Memang benar, ketika kita mencoba menahan lapar, itu sama dengan kita bersabar. Namun sabar yang kita tunggu hanya sebatas sampai kita berbuka. Terkadang hal ini membuat puasa dipandang dari cangkangnya saja, padahal banyak manfaat yang didapat. Dengan puasa, kita meningkatkan rasa syukur. Kalau kita sahur dengan makanan mewah, di luar sana banyak yang makan seadanya. Masih mending kalau makan. Mungkin ada di luar sana yang tidak punya makanan untuk sahur. Dengan puasa, kita ditekankan bersabar dari emosi, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Gimana, Pak? Bagus sih, tapi kamu kan jurusan komputer. Jadi nggak bisa ya, Pak? Cari judul yang nyambung sama jurusan lah. Itu di depan saya bawa parcel untuk Bapak. Kayaknya judul kamu bisa deh. Oke, ACC. Halo, Bapak. Apa kabar kalian, nak? Semua sehat, Pak. Itu anakku lagi main sumo sama maknya. Boleh juga. BTW anyway ngomong-ngomong, kalian gak mudik kan? Mudik lah, Pak. Kangen opor sama rendangnya Ibu. Kirain kangen kami. Maksud bapak, gak usah mudik aja gak apa-apa. Kita cari aman. Daerah kamu kan red zone. Kalau mudik, kamu yang enak, kami yang keteteran. Halah, corona doang, Pak. Makhluk ciptaan Tuhan itu. Mati hidup udah ada yang ngatur, Pak. Anak jengkol, Maung juga ciptaan Tuhan. Kalau kamu dikandangin sama Maung juga pasti mati. Ya dari diri kita sendiri dulu lah usaha mencegah. Jangan anggap remeh situasi dan kondisi. Kita ikutin arahan pemerintah. Apalagi kondisi kamu kan mendukung di sana. Udahlah, gak usah mudik, ya. Ya, Pak. Bodo amat ah. Aku bakal tetap mudik dan buat surprise untuk Bapak. Cabut aja tuh orang. Bebel. Anak-anak, tugasnya sudah dikerjakan semua? Sudah, Bu. Baiklah, siapa dari kalian yang ingin maju membacakan hasil kerjanya? Saya, Bu. Baik, silahkan maju dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anonymous. Bukan. Nama kamu tuh Agus. Udah Gus, lanjut aja. Baca jawaban kamu. Oke, Bu. Judul tugas saya, konten tidak baik. Bukan maksud menggurui, namun hanya beropini. Bukan masalah konten yang dibuat, itu hak masing-masing. Memberikan sebuah harapan pada bulan suci yang rupanya isinya kurang bermanfaat. Kenapa aku bilang kurang? Ya siapa tahu masih bisa dipakai. Batu batanya bisa buat bikin bangunan, atau sampah yang didapat bisa dikiloin. Positif aja. Hanya saja, tolong memposisikan diri kita ketika menjadi korban. Mau digituin juga. Suka nggak digituin? Kalaupun yang nerima bukan manusia pun, semua itu ada etikanya. Yang bebel itu kalau ngelakuin kesalahan tapi ngerasanya ini kan cuma bercandaan. It's a joke, man.
Kalau masalah jokes, orang itu berbeda-beda. Banyak kok orang yang gak ketawa lihat stand up comedy yang notabene harusnya itu lucu. Mungkin lucu bagi anak tongkrongannya, tapi kan belum tentu lucu untuk khalayak umum. Semakin tinggi angka, semakin besar tanggung jawab kita. Artinya, konten yang kita buat itu memiliki dampak apa ke para penonton kita. Kalau misal nih, ada orang yang gak bisa memfilter konten, dia akan berpikir, oh seleb kesukaanku aja boleh kayak gitu. Jejak internet itu nggak bisa hilang. Faktanya banyak kok konten lama yang baru viral. Mungkin beberapa oknum menolak ngerti apa yang baru disampaikan. Karena bersembunyi di balik keyakinan, siapa lu sok ngasih tahu gue? Tahu apa lu? Lu nggak tahu apa-apa ya tentang hidup gue. Wah, enak banget dengernya. Memang bener, di mana ada supporter, pasti ada juga haters. Tapi kan itu semua sudah ada alat bantu tolak ukurnya, yaitu tombol like dan dislike. Kalau dislike-nya lebih banyak dari like, berarti ada yang salah dong. Orang-orang Indonesia baik loh. Kalau kita salah, kita ditegur, ya kan? Nggak tahu isi hatinya entah demi konten, demi popularitas, demi sesuap nasi, demi jokes, atau demi kian dan terima kasih. Terima kasih Agus. Baiklah anak-anak, kalian sudah paham yang dimaksud Agus kan? Sudah. Kalau gitu kita tes. Kalau tangan kanan memberi, maka tangan kiri Merekam Bu Guru. Halo, ini saya agen FBI ID 696969. Saya menemukan bibit-bibit unggul prankster yang tidak baik di sini. Benarkah itu? Tapi bohong. Hai. Perkenalkan, namaku Jida Pongah dan di sebelah kanan bawahku ini Om Pongah. Oke, jadi tema pembahasan yang pertama yaitu siapa yang paling hebat di Kreatif 2020. Siapa lagi lah kalau bukan... ya, Telkomsel itu sendiri lah. Iya dong, para peserta nggak mungkin ada di sini sekarang kalau seandainya Telkomsel nggak bikin acara kayak ginian. Di kala pandemi, Telkomsel memberikan apresiasi di tiap para peserta bikin konten. Baik banget. Kurang apa lagi coba? Makanya dari aku sih, apresiasi paling tinggi itu berhak diberikan untuk pihak Telkomsel itu sendiri di Kreatif 2020. Enak tuh dijilat. Jilat apaan tuh? Jilat Telkomsel. Yang terhebat berikutnya adalah para peserta Kreatif 2020. Ada sekitar 700-an mendaftar yang akhirnya diseleksi hingga 44 orang dan yang tiap minggunya berguguran sedikit demi sedikit. Hal ini patut diapresiasi untuk para peserta yang tiap minggunya mengeluarkan ide-ide baru yang masih fresh dan dikemas dalam bentuk video. Memikirkan konten-konten dan ide baru bukanlah hal yang mudah. Perlu tenaga ekstra dan yang capek itu kepala. Ide adalah persiapan utama yang paling sering membuat orang salah sangka. Contoh, aku beri 5 film Indonesia yang terkenal, masyarakat secara umum pasti tahu siapa pemeran utama dalam film-film ini. Tapi, apakah kalian tahu siapa penulis ide cerita dari film-film tersebut? Itulah mengapa aku menganggap apresiasi hebat kedua dan yang terhebat kedua di Kreatif 2020 adalah para peserta. Tapi tidak bisa dipatenkan siapa peserta yang paling baik. Semuanya memiliki bidang keahliannya masing-masing. Dan sudut pandang tiap orang itu beda-beda. Mungkin aku baik bagi lingkunganku, tapi belum tentu baik bagi lingkungan yang lain kan? Ya udahlah, oke lah Om Pongah. Kayaknya udah sampai sini aja. Sisanya lo yang lanjutin ya. Tema berikutnya saling berkaitan. Kemenangan dan lulus 100%. Dua kata ini bermakna luas. Kita ambil contoh. Akan menjadi sebuah kemenangan bagi para siswa yang lulus online 100% dari sekolahnya akibat corona. Janganlah merasa bangga dapat lulus online 100% akibat corona. Karena memang sejatinya kelulusan ditentukan oleh persentase kegiatan kita selama menjadi murid. Apakah sudah mencerminkan kepribadian seorang pelajar ataukah belum? Anggaplah kelulusan 100% ini sebagai batu loncatan untuk menuju hal yang lebih baik lagi. Kelulusan 100% bahkan dirasa terlalu tinggi. Mungkin akan terlihat seperti kemenangan bagi para pelajar, tapi bagaimana bagi anak-anak yang tidak sekolah? Kemenangan sendiri bersifat subjektif. Bagi pencuri, berhasil mendapatkan motor adalah kemenangan. Bagi beberapa orang, menjadi pejabat atau orang yang memiliki pangkat juga sebuah kemenangan. Dan bagi anak yang kurang pintar, mengerjakan ujian dan bisa mendapatkan nilai 7 juga dapat dianggap sebagai kemenangan. Umumnya kita akan merasa menang jika menyentuh keberhasilan 100%. Apakah berarti keberhasilan di angka 60-90 merasa tidak menang? Bukan gitu sih, ya hanya saja pasti merasa ada yang kurang gitu kan. Kemenangan sesungguhnya adalah ketika kita berhasil untuk merasa bersyukur. Misal gaji kita 15 juta dan kita merasa, ini mah cuma 50% dari gaji temanku. Dengan merasa bersyukur, 15 juta bisa menjadi sebuah kemenangan.
Kita lulus ujian 100% melawan dunia yang tiada habisnya. Boleh kita berandai, tapi jangan sampai membutakan hati kita. Jangan kita berpikiran dangkal. Apakah kesuksesan itu dilihat dari kesanggupan beli mobil, mempunyai toko, kerja kantoran, punya jabatan, atau selalu membantu orang yang tidak mampu termasuk dalam kesuksesan? Tentunya semua memiliki sudut pandangnya masing-masing. Yang terpenting adalah seberapa besar nilai dan moral value dari apa yang kita kerjakan. Syukur akan membuat hidup kita penuh kemenangan. Ketika kita di atas, ingatlah ada yang di bawah dan ada yang lebih di atas dari kita. Terakhir, selamat ulang tahun Telkomsel. Terima kasih telah menjadi peran penting di hari kemenangan ini dalam membantu memberikan solusi di kala pandemi corona.